Horas dari tepian Danau Toba yang indah, kami Belige Academy tetap hadir ya ke hadapan Anda, rekan-rekan satu perjuangan keadilan ya untuk Republik Indonesia di mana tempat kita dilahirkan dan akan nanti dikuburkan juga ini ya. Oleh karena itu ya kita harus sayang sama negara kita ya dengan porsi kita masing-masing walaupun kita tidak pejabat tinggi, orang biasa, masyarakat biasa, tapi kita bisa berkontribusi ya, sesuai dengan kapasitas kita. Untuk rekan-rekan satu negara juga yang ada di luar negeri, kita tetap semangat ini ya, walaupun kelihatannya tidak ada di ujung kanal sana harapan, tapi percayalah bahwa alam semesta ini ya yang diciptakan oleh pencipta itu memiliki jalan sendiri ya, agar keadilan itu bisa hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia. Oke, pemirsa, sekarang tepat saya 1 hari lebih dari 5 bulan, ya, 5 bulan lebih 1 hari. Hari ini 28 Mei 2024. Saya memulai apa ini, konten ini, ya, untuk menyuarakan rekayasa video CCTV ini pada tanggal 27 Desember ya. Jadi sekarang tepat 5 bulan 1 hari saya menyuarakan agar ini tidak dilupakan ya, tidak ditelan bumi. Bagaimana rekayasa barbar brutal ya, biadab ya, 3 kata ini yang pantas dilekatkan atau dilabel kepada Tito Karnavian ya dan Krisnamurti, Muhammad Noal Azhar, Christopher Harimanrianto dan para jaksa itu ya yang sengaja menyajikan, menghadirkan video CCTV rekayasa berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya, yang dipimpin oleh jaksa Ardito Muardi, ya, anak buahnya Sandi Andika, Sugi Karpalo, Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi, ya, Haribowo, dan siapa itu? Satunya lagi, ya, bingung saya lupa. Oke, jadi 5 bulan 1 hari ya saya telah bersuara ya meskipun saya telah mengundang banyak apa namanya televisi ya untuk membantu menyuarakan ini, tetapi belum ada juga ya harapan kita, belum ada juga yang berani ya. Ya, semoga lah kebebasan pers itu tidak hanya dirayakan setiap tahun saja ya. Kebebasan pers jangan sampai terpasung apabila yang kita investigasi ini adalah pejabat yang saat ini menjabat ya. Apalagi mantan Kapolri, harusnya kebebasan pers benar-benar bebas, independen, terpercaya gitu. Padahal saya juga sudah meyakinkan kepada mereka, saya lah yang bertanggung jawab secara hukum dan ilmiah tentang temuan 37 bukti ilmiah adanya rekayasa video CCTV di kasus Jessica Kumala Wongso. Tapi entah apa alasan mereka ya, tanggapan apapun tidak ada kita dapatkan. Oke pemirsa, ya di 5 bulan hari yang ke 5 bulan dan 1 hari ini ya, kita akan melihat dulu ya. Karena ini kejadian tahun 2016 ya, periode pertama Presiden Insinyur Joko Widodo ya. Maka yang bertanggung jawab terhadap kepastian hukum yang tegas katanya sesuai dengan janjinya pada saat Capres nanti kita putarkan. Kepastian hukum yang tegas, pemerintahan yang bersih itulah janji dari Capres 2014 ya. Insinyur Joko Widodo dan Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kala ya. Jadi ya kita tagih karena katanya janji adalah hutang gitu. Jadi Pak Presiden Joko Widodo ketika Anda Capres 2014 ya untuk sebelum apa memimpin periode pertama Anda pernah berjanji akan menghadirkan pemerintahan yang bersih, kepastian hukum yang tegas. Ya, saya bongkar lagi arsip di YouTube. Nah, ini kami minta, Pak, ya.
janji Bapak itu periode pertama, karena ini kejadian 2016 ya. Jadi yang saya tagih adalah periode kepemimpinan Bapak yang 2014-2019 dan janji pada saat debat capres ya. Jadi kami tetap menuntut ini janji itu, hadirkanlah kepastian hukum yang tegas. Jangan dibiarkan rekayasa barbar, brutal, biadab ini dibiarkan, dibungkam, didiamkan, seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Ya, karena apa Pak? Ya selalu saya apa ucapkan ya bahwa kalau kepada Jessica pun bisa terjadi, maka kepada kami yang rakyat biasa lainnya juga, kami juga berpotensi untuk menjadi mangsa mereka, mafia rekayasa ini, Pak. Bayangkan, Pak, Kapolda Metro Jaya 2016, bahkan Kapolri sejak Juni 2016, Tito Karnavian, benar-benar dia ya mengkhianati hukum, ya apa namanya, tidak ada kepastian hukum, apalagi kepastian hukum yang tegas. Bila video CCTV yang menjadi bukti mahkota di persidangan kasus kopi yang bersianida, katanya itu direkayasa dan disajikan di persidangan sebagai bahan dakwaan, penuntutan dan keputusan oleh hakim. Ini kan kepastian hukum yang sangat tidak tegas, Pak. Kepastian hukum barbar, brutal, dan biadab. Dan itu menginjak-injak wibawa presiden saat itu. Siapa? Ya Insinyur Joko Widodo, ya Bapak Presiden yang saat ini sampai Oktober ini kan. Gitu. Jadi kami ingatkan kembali janji Bapak pada saat debat Capres. Hadirkan pemerintahan yang bersih, kepastian hukum yang tegas. Mulailah dengan menindak, menginvestigasi secara menyeluruh dan internal, Pak. Saya selalu bilang, tinggal dipanggil saja itu Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri untuk menginvestigasi ini. Dimulai dengan meriksa, menguji, memverifikasi 37 bukti yang saya ajukan. 37 bukti, Pak. Bukti pertama saja sudah sangat telak bahwa terjadi perusakan barang bukti digital yang membuat video CCTV yang tajam sengaja dibuat kabur oleh mafia Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat kedua ahli forensiknya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi kami tetap menuntut ini, Pak, karena janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Hadirkan pemerintahan yang bersih, kepastian hukum yang tegas, mumpung Bapak masih menjabat sampai Oktober tahun ini, 2024. Oke, kita putarkan dulu ya janji dari Capres 2014 ya. Jadi jangan janji sekedar janji, setelah terpilih malah lupa ya. Biar jangan semena-mena berjanji. Apalagi janji kepada ratusan juta rakyat. Penutup tersebut mohon diperhatikan. Sebagai pernyataan penutup dari Anda, para kandidat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, kami minta Anda meyakinkan rakyat Indonesia yang ada di seluruh pelosok negeri ini, yang juga ada di ruangan ini, bahwa di bawah kepemimpinan Anda selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nantinya, jika Anda terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik dari kondisi saat ini dalam hal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan perkembangan negara hukum. Kami akan berikan kesempatan 3 menit untuk Pak Joko Widodo dan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Saya berikan waktu 3 menit, bisa Anda mulai dari sekarang. Silakan.
sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman yang telah kita buktikan. Apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, apabila rakyat memberikan amanah kepada kami, maka kami akan bekerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik, pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan, kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung sehingga demokrasi bisa berjalan dalam kegembiraan. Dan kita harapkan Pilpres juga bisa nantinya berjalan dalam kegembiraan rakyat. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu saya yang selalu mendoakan saya, istri saya Iriana yang juga hadir, Ibu Mufidah, Yusuf Kala, dan anak-anak saya dan putra-putri Bapak JK yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam rangka mengabdikan diri, dalam rangka mendedikasikan hidup kami untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah hal yang utama. Kalau presiden, nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1 menit, Pak JK mau ditambahkan, cukup? Ya, jadi janji adalah hutang Pak Jokowi. Ya, bagaimana Bapak menjanjikan 2014 kepastian hukum yang tegas, pemerintahan yang bersih, tetapi pada tahun 2016 mafia rekayasa dengan barbar, brutal, biadab menginjak-injak hukum dengan merekayasa barang bukti digital, ya, untuk menersangkakan, memidana, ya, menuntut memidana seorang rakyat dengan bukti-bukti rekayasa, dan itu menginjak-injak sistem peradilan kita, dan ini harus dituntaskan Pak Jokowi sebelum Oktober 2024 tahun ini. Bagaimana mungkin Tito Karnavian dan gengnya ini, ya, menginjak-injak kewibawaan hukum? Tidak ada kepastian hukum yang tegas Pak kalau barang buktinya sengaja direkayasa. Ya, ada seorang rakyat ini 8,5 tahun sudah di penjara dan disel tikus 4 bulan dengan bukti rekayasa oleh Krisnamurti itu. Itu kan pelanggaran HAM yang berat, Pak. Jauh dari kepastian hukum yang tegas, apalagi pemerintahan yang bersih yang Anda janjikan pada tahun 2014 yang lalu. Mumpung Anda sedang memimpin saat ini, benahilah ini, Pak. Karena ini jauh dari janji Anda, kepastian hukum yang tegas. Kepastian hukum yang tegas yang saya maknai adalah hukum itu berlaku kepada semua orang, bahkan kepada diri Anda sendiri, sampai kepada presiden pun hukum itu harus berlaku. Bukankah begitu, Pak? Apalagi kepada Tito Karnavian dan Krisnamurti, hukum itu harus bisa menyentuh mereka, memberikan konsekuensi hukum, ya, memberikan konsekuensi yang tegas juga kepada siapapun. Jangan dilindungi Pak Tito Karnavian ini, harus dituntaskan, diusut sesuai dengan janji Jokowi pada tahun 2014-2019. Dan mungkin ya nanti saya cari lagi ya, janji kepastian hukum juga tahun 2019, ya. Jadi jangan hanya sekedar janji. Ketika itu mau diberlakukan kepada Tito Karnavian dan oknum-oknum polisi lain, janji itu jadi tumpul, jadi mandul. Ya. Tolong Pak, disegerakan. Saya sudah mengirim banyak surat, banyak bukti, ya, banyak email kepada DPR, kepada Komnas HAM, kepada Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komisi 3 DPR, Menko Polhukam, Mensesnek,
Dumas Polri, Dumas Presisi, 1 Maret dan 31 Maret 2024. Mana janjinya hukum yang tegas ini, Pak Presiden? Hukum yang tegas, pemerintahan yang bersih. Sebagai pengingat, ya, inilah mereka ini aktor-aktor ini, Pak Presiden. Krisnamurti dan Tito Karnavian. Sengaja menyebarkan barang bukti digital palsu rekayasa itu kepada seluruhnya, ya, direkayasa oleh AKBP Muhammad Noel Azhar saat itu, sekarang Kombes, dan Christopher Hariman Rianto, ya. CCTV rekayasa dan BAP rekayasa itu jadi bahan dakwaan, tuntutan oleh jaksa ini, dan dihadirkan di persidangan sebagai fakta rekayasa di persidangan. Video CCTV rekayasa itu dibagikan kepada semua saksi ahli, mulai dari psikolog Antonia Ratian Jayani, kriminolog Roni Niti Baskara, psikolog Sarlito Wirawan Sarwono, toksikolog Imade Agus Gelgel Wirasuta, toksikolog Nur Samran Subandi. Mereka semua menggunakan video CCTV rekayasa dan BAP dari rekayasa tersebut. Bahkan Profesor UGM, Profesor Hukum Edward Omar Sarif Iares, ya, yang pernah tersangka itu, meyakini video CCTV rekayasa itu tidak mungkin direkayasa. Ini kan berbicara di luar kemampuan apanya, ya, bidangnya. Nah, inilah Pak Presiden Joko Widodo, bagaimana barang bukti rekayasa itu, video CCTV rekayasa itu dijadikan pertimbangan. Ini verbatim, ini saya kutip, saya kopas dari naskah keputusan Binsar Gultum dan kawan-kawannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Video CCTV rekayasa tersebut juga dianalisa oleh Dr. Forensik Slamet Purnomo dan Dr. Forensik Budi Sampurna, dan bahkan menjadi pertimbangan kasasi oleh Ketua Hakim Artijo Alkostar, Dr. SH LLM. Bagaimana ini, Pak? Pak Jokowi, kepastian hukum apa ini, Pak, yang kita banggakan di Indonesia ini? Kalau bukti rekayasa ini kita biarkan, rekayasa semacam ini dibiarkan di Indonesia ini kepastian hukum apa ini, Pak? Bukan jauh dari tegas. Ini kepastian hukum abal-abal rekayasa ini, Pak, yang terjadi di Indonesia ini. Apalagi kalau ini dibiarkan, malu kita sama generasi mendatang. Inilah aktor-aktornya, Pak. Tinggal investigasi, terbukti bukti saya itu 37 bukti ilmiah, salah satu saja atau bukti pertama saja, langsung kurung mereka, Pak. Itu baru kepastian hukum yang tegas. Agar pelajaran bagi calon-calon jenderal atau jenderal lainnya, ya, polisi lainnya. Jangan pernah merekayasa kasus dengan merekayasa barang bukti. Itu baru kepastian hukum yang tegas, Pak Presiden. Bersangkutan dalam proses pemeriksaan berita pertanyaan dirinya, karena yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, ya, maka ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang bersangkutan wajib didampingi oleh pengacara. Kami tanyakan. Itulah, Pak, keluar statementnya dari Krisnamurti, Pak. Bayangkan, video CCTV rekayasa, ya, dipakai untuk menersangkakan rakyat Bapak ini dengan pasal KUHP 340, maksimum hukuman mati, Pak. Bukan main-main, Pak. 340 maksimum hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Kan ngeri ini, Pak. Kan ngeri nasib bangsa kita ini, Pak. Nasib rakyat ini loh, Pak. Dipermainkan seperti ini. Pakai pasal 340. Bukti mereka rekayasa. Yang video CCTV tajam menjadi kabur. Saya buktikan itu, Pak. 37 bukti ilmiah, Pak. Saya siap untuk bukan hanya masuk penjara 7 tahun. Hukuman mati pun saya siap, Pak. Seumur hidup atau hukuman mati kalau bukti yang saya sajikan salah.
atau kebohongan publik menyesatkan. Ini bukti ilmiah, Pak Presiden, tidak bisa disangkal, bisa dibuktikan, diverifikasi dimanapun, oleh siapapun. Itulah ilmiah, Pak Presiden. Bayangkan, Pak, inilah, Pak, Krisnamurti menersangkakan orang dengan pasal KUHP 340 dengan video CCTV yang mereka rekayasa. Bukankah itu udah menginjak-injak hukum dalam arti paling barbar, Pak? Paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia ini. Geram saya, Pak. Geram kalau ini dibiarkan terus. Pengacara yang akan gantinya. Bila tidak ada, kami akan menyediakan, negara akan menyediakan pengacara untuk yang bersangkutan. Tapi kalau ada, kami tunggu hari ini untuk segera dibuka berita acara pemeriksaan. Ya, jadi sekarang kami masih melakukan pemeriksaan ya yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan polisi memiliki waktu 24 jam untuk menahan tersangka pembunuhan Mirna Jessica Wongso. Penahanan dilakukan jika kepolisian menemukan 2 alat bukti kuat. Tito juga menambahkan merupakan hak subjektivitas penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Jessica atau tidak. Ya itulah, Pak, ditahan karena ada 2 alat bukti yang kuat. 2 alat bukti yang kuat, salah satunya bukti video CCTV rekayasa. Dan bukti video CCTV rekayasa itulah yang dipakai oleh Krisnamurti untuk menahan, memasukkan Jessica ke sel tikus 4 bulan. Dan dikunjungi oleh Krisnamurti itu untuk memaksakan kehendak rekayasanya agar Jessica mengakui sesuai dengan bukti video CCTV rekayasa tersebut, Pak Joko Widodo. Inilah wajah hukum kita yang dialami rakyat, Pak Presiden. Jangan terlalu jauh di atas di istana sana sampai lupa kami rakyat jelata di bawah sini. 24 jam kita memiliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Kalau dia nggak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak mengulangi pidananya, ya, tidak menghilangkan barang bukti, itu dapat tidak lakukan penahanan. Tapi kalau undang-undang memberikan kewenangan subjektif kepada penyidik. Subjektif itu artinya pada pendapat masing-masing penyidik. Kalau penyidiknya beranggapan dia mungkin melarikan diri, ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, mengulangi pidana, dan dia penyidik beranggapan perlu ditahan, ya tahan. Inilah, Pak, Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya 2016 yang bertanggung jawab terhadap apapun penyidikan di wilayah hukum dia. DKI Jakarta, apapun yang terjadi, rekayasa apapun yang terjadi di wilayah hukum yang dia pimpin, harus dia yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana ini, Pak Jokowi? Bukti video CCTV rekayasa. Memang penyidik memiliki kewenangan subjektif, tetapi penyidik tidak bisa memiliki kewenangan rekayasa. Berdasarkan bukti rekayasa menahan orang. Benahilah ini, Pak Jokowi. Sebelum Oktober ini berakhir, kami mendesak karena ini akan diingat terus oleh generasi ke depan. Bahwa di zaman periode pertama, Presiden Joko Widodo pernah terjadi rekayasa yang sangat barbar, brutal, biadab yang dilakukan oleh oknum polisi. Kapolda Metro Jaya 2016, Kapolri 2016 sampai berapa itu? 2019, Tito Karnavian dan anggota mafia lainnya, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimandrianto, Jaksa Sandiandika, Jaksa Ardito Muardi, Hari Bowo, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wubung, dan periksa juga, Pak, ketiga hakim tersebut. Ya, yang menjadikan video CCTV rekayasa sebagai pertimbangan untuk keputusan, mulai dari Binsar Guttum, Kisworo, Partai Tulus Tutapea, apakah mereka terlibat dalam komplotan rekayasa ini? Karena apa? Di selama persidangan mereka, menurut saya, mereka tidak netral. Bagaimana mungkin tidak ada pertanyaan kritis dari seorang hakim yang netral? Itu kenapa kamera 1 yang tajam
di kasir. Tetapi kamera yang dituduhkan, khususnya 7 dan 9, kamera mahkota itu tiba-tiba kabur dan tidak ada pertanyaan kritis dari para hakim tersebut. Itu juga perlu diinvestigasi, Pak. Jika semua terlibat, langsung kurung, Pak. Penjarakan biar apa? Pelajaran bagi para mafia lainnya mempermainkan hukum untuk jabatan mereka, untuk prestasi rekayasa mereka. Itu tuntutan kami, Pak Presiden. Jangan lupa, sebelum Oktober ini kami mendesak terus. Oke pemirsa, ya. Wajar kita geram ya, marah terhadap para perekayasa ini yang biadab barbar ini ya. Kalau kita tidak marah, kita bukan manusia lagi. Kalau kita memandang ini hal sepele, hal biasa-biasa saja, berarti kita bukan lagi manusia ya. Oke, sekian dulu ya pemirsa. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas! Horas! Baligi Academy hadir setiap hari ya. Sudah 5 bulan ini ya, 5 bulan 2 hari. Tanggal 28 Mei ya, sekarang 29 ya, 29 Mei 2024 ya, kita tagih lagi ya. Janji sebelumnya ya, saya sudah membuat video tentang janji dari Capres 2014 Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Sekarang kita tagih lagi janjinya ya. Ada juga tentang penegakan hukum yang mengayomi rakyat ya, tidak tebang pilih ya. Janji Capres 2019 Bapak Insinyur Joko Widodo yang sekarang Presiden incumbent ya sampai Oktober 2024 tahun ini. Oke, pemirsa ya, coba kita tonton dulu ya janji beliau ini ya pada saat debat Capres 2019 lalu ya. Waktunya 1 menit. Waktunya koreksi 2 menit. Saya akan lakukan revisi-revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali undang-undang yang tidak pro kepada investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Aparat-aparat, maksudnya di sini aparat polisi kan Pak? Aparat-aparat polisi yang tidak mengayomi rakyat, tidak melindungi rakyat. Lalu kami menagih janji Bapak ini, ya. Saya sudah laporkan semua berikut dengan bukti-bukti, 37 bukti ilmiah terjadi rekayasa yang dilakukan oleh ya secara institusional itu Pak. Polda Metro Jaya, Kapoldanya Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya Krisnamurti, ahli forensik digital yang merangkap sebagai perekayasa dan penipu, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Lalu kenapa tidak ada tanggapan, Pak? Ya, bagaimana ini, Pak? Ya, saya tunjukkan beberapa screenshot saya. Nah, ini, Pak, Dumas presisi saya yang kedua. Kenapa tidak ditanggapi, Pak? Oleh Kapolri yang Bapak angkat, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dianggap angin lalu. Rekayasa yang saya laporkan. Krisnamurti, 31 Maret 2024. 1 Maret 2024 juga tidak ada tanggapan, tidak ada respon, belum diproses. Saya laporkan Muhammad Nual Azhar dengan 30 bukti ilmiah. Bagaimana ini Pak Presiden Republik Indonesia yang incumbent? Janji Anda ini 2019 pada saat debat Capres. Ke Propam juga Pak. Saya lampirkan 1 Maret 2024 30 bukti ilmiah. Tidak ada tanggapan. Pemerintahan yang bersih bagaimana ini Pak? Setnek bahkan ke Menteri Sekretaris Negara, Setnek Pratikno ya, Bapak Pratikno juga sudah saya laporkan, Dumas Setnek Go ID, tidak ada tanggapan.
Kompolnas juga Pak, April 12 April 2024 yang seharusnya tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden di Undang-Undang apa itu Kepolisian Republik Indonesia menjadi pengawas bagi kepolisian, tidak ada tanggapan Pak, dicuekin. 37 bukti ilmiah saya lampirkan, tidak ada tanggapan dari Kompolnas. Takut semua Pak pada Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Bagaimana ini Pak janjinya? Menko Polhukam 2 kali Pak saya surati email Menko Polhukam pada saat Bapak Mahfud MD dan sekarang Menko Polhukam yang sekarang yang baru sudah keduanya saya surati, saya email berikut dengan 37 bukti ilmiah tersebut. Tidak ada tanggapan Pak sama sekali. Bagaimana ini Pak pemerintahan yang bersih hukum yang mengayomi rakyat, tidak tebang pilih. Bagaimana Pak janjinya? 37 bukti ilmiah ini saya selalu lampirkan Pak kemana-mana dan tidak ada tanggapan ke Komisi 3 DPR, ke DPR juga, ke Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan, semuanya makan gaji buta Pak. Nggak ada itu mengayomi rakyat, mendiamkan justru, bungkam terhadap rekayasa barbar brutal yang dilakukan oleh Tito Karnavian secara institusional. Kenapa saya bilang Pak secara institusional? Kalau tidak ada koordinasi dari Tito Karnavian dan Krisnamurti ini di Polda Metro Jaya, tidak mungkin bagian pengawasan dan penyidikan itu menyetujui rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Arimanrianto itu Pak. Ada bagian-bagian di sana yang mengawasi penyidikan dan penyelidikan, entah berapa orang di sana di Polda Metro Jaya. Kenapa ini lolos menjadi produk resmi Polda Metro Jaya yang dikirim diantar langsung oleh Krisnamurti, produk rekayasa itu ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, disebarkan ke semua ahli, disajikan di persidangan oleh para jaksa ini. Kenapa ini dibiarkan Pak? Bungkam Pak. Mana janjinya? Janji adalah hutang. Ini sampai saya buat diagramnya Pak Joko Widodo. Mudah-mudahan ada yang tag atau menonton ya. Tapi ini biarkanlah ini jadi jejak digital Pak. Ya, karena apa yang bisa kami lakukan sebagai rakyat? Masa datang langsung ke istana diterima? Kan bersurat dulu secara resmi, melampirkan bukti-bukti. Jadi bukan bukti kosong, hoax. Sudah saya lakukan. Tapi bagaimana ini? Ini semua disebarkan oleh Krisnamurti ini. Video CCTV rekayasa, BAP rekayasa ini disebarkan semua ke jaksa, ke ahli, toksikolog, psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, ke hakim, jadi pertimbangan, ke dokter forensik, sampai bahan pertimbangan hakim kasasi. Bagaimana ini Pak janjinya sekarang? Hukum. Tidak ada pembangunan kalau hukumnya rekayasa, barbar, brutal, biadab begini Pak. Terhadap rakyat. Investor mana yang mau datang? Kalau ini tidak dibenahi menjadi bola liar, investor pun akan lari. Kenapa? Mereka juga bisa. Para investor itu direkayasa oleh mafia rekayasa semacam Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Bagaimana Pak? Mana ada pembangunan tanpa penegakan HAM dan hukum? Hukum dan HAM. Aduh, kita tonton lagi lah ya kelanjutan dari janji-janji ini. Menurut saya, hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha, dan hukum juga tidak tebang pilih, dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tentram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. 2 poin ya Pak janjinya. Pertama, hukum
tidak tebang pilih. Mengapa saya laporkan Tito Karnavian Krisnamurti didiamkan, Pak? Semua jajaran Bapak, mulai dari Mensesnek, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Nasional, Kompolnas, kenapa mendiamkan? Kalau hukum itu tidak tebang pilih, berarti kan hukum tebang pilih, Pak. Hukum masih tebang pilih. Tidak ada perubahan. Memburuk malah. Rekayasa ini terjadi tahun 2016. Dan ini dibiarkan seorang rakyat Anda di penjara sudah 8,5 tahun dengan bukti yang mereka rekayasa. Bayangkan Pak, seorang Kapolda Metro Jaya melakukannya. Kapolri 2016, sekarang Mendagri. Masa dia sampai check out dari dunia ini kita biarkan saja tanpa ada konsekuensi hukum? Enak sekali Pak, kalau gitu ya ditiru nanti oleh para polisi yang lainnya di junior dia, para jaksa lainnya, junior-junior Ardhito Muardi, Sugikarpalo, ya, Haribowo, Sandi Handika dan lainnya akan ditiru. Oh yaudah, kita ikut rekayasa saja. Nanti naik kita jadi Kejaksaan Negeri, Aspidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Aspidum, mungkin Kejaksaan Tinggi, bahkan Jaksa Agung nanti mereka. Produknya rekayasa. Bagaimana itu menjadi tidak tebang pilih kalau ini tidak tersentuh hukum? Mulailah Pak investigasi menyeluruh tentang ini. Buktikan video apa itu. 37 bukti ilmiah saya itu. Valid, verified. Mengayomi rakyat, Bapak bilang. Melindungi rakyat. Apa Pak? Kami khawatir sebagai rakyat. Kami khawatir, kami berpotensi untuk direkayasa. Sekarang pertanyaannya sudah berapa orang dipengaruhi Tito Karnavian dan Krisnamurti di jajaran kepolisian yang siap memangsa rakyat untuk dimanipulasi dan direkayasa. Kalau itu sudah menjadi SOP, menjadi kebiasaan, tabiat di institusinya, ya habislah rakyat Pak. Korban mereka terus, apapun bisa direkayasa. Dan hakim, jaksa kalau berkomplot, ya habislah kami sebagai rakyat. Tinggal direkayasa aja. Bayangkan Pak, video CCTV yang tajam aja, bisa mereka secara pede, secara percaya diri, dihadirkan di persidangan, dirusak resolusinya, dibuat kabur, dibuang informasi warna. Justru pada event-event event kritis, event-event krusial yang penting, yang sangat penting dituduhkan kepada Jessica. Kamera 7, mulai dari 1557, 1717, itu semua direkayasa, dikaburkan oleh Muhammad Noor Azhar, ya, pelakunya, atas instruksi siapa Pak? Ya Tito Karnavian Krisnamurti lah Pak, atasan dia saat itu. Siapa lagi yang menyuruh dia, memerintah dia? Makanya investigasi ini Pak. Dilanjutkan juga video CCTV 7 yang sama juga. Mulai dari 1717 sampai 1839. Direkayasa juga Pak, posisi sedotan. Ya. Ketika Mirna Salihin meminum itu, katanya sedotannya sudah ada dalam gelas. Itu produk dari rekayasa mereka. Bagaimana ini Pak Joko Widodo, Presiden incumbent yang terhormat sampai Oktober 2024 ini. Masa ini dibiarkan seperti ini? Katanya tadi janjinya hukum tidak tebang pilih. Hukum mengayomi, melindungi rakyat. Apa? Kami khawatir, Pak, menjadi korban rekayasa mereka. 37 bukti ini loh, Pak. Terbantahkan ini, Pak. Saya siap dipenjara untuk ini. Untuk membuktikan ini. Siap saya dipenjara, Pak. Saat ini juga, kalau ini hoax atau bohong. Mana Pak janji Bapak ini? Mana? Pak Kiai, saya persilakan untuk menambahkan. Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang
hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan rakyat, memudahkan rakyat, dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM. Kira-kira itu. Cukup, waktunya masih ada. Ya bukan hanya reformasi ya, tapi penegakan hukumnya, Pak. Law enforcement-nya yang penting. Hukum bisa sempurna secara tertulis, undang-undang, tapi tidak dilaksanakan. Ada undang-undang, mungkin peraturan Kapolri atau apalah, untuk melarang polisi merusak barang bukti digital. Tapi mereka lakukan juga. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noor Al-Azhar, semua itu polisi saat itu, Pak Wakil Presiden. Bagaimana ini? Kenapa tidak ditindak sekarang gitu loh? Kenapa jajaran Anda sekarang bungkam gitu loh? Menko Polhukam bungkam, Jaksa Agung bungkam, Kapolri bungkam. Bagaimana ini? Sudah inkrah tapi inkrahnya menggunakan bukti curang, bukti rekayasa. Ini kan bukan penegakan hukum yang tidak tebang pilih atau mengayomi rakyat. Kalau mengayomi dan melindungi rakyat, ya gunakanlah bukti yang valid, bukan bukti yang sengaja mereka rekayasa, Pak Wakil Presiden. Cukup, langsung saja Paslon 02 memberikan tanggapan. Kita tahan untuk pendukung 01 memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh 02. Waktunya adalah 1 menit. Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang Bapak sebut tadi, ya Pak Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi dan sebagainya. Sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana? Karena Bapak sudah memimpin selama 4 tahun. Jadi bagaimana? Apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan segera sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya, ya, insya Allah. Amin. Jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak ya kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik dan bukan seorang yang sebenarnya netral. Waktunya habis, Pak Prabowo, langsung disambut, diberi tanggapan oleh Paslon 01. Ya, setujulah dengan Pak Prabowo sebagai capres saat itu ya. Jadi apa tindakannya? Tindakan realnya apa? Sesegera mungkin gitu ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat janjinya ini ya. Juga ketika nanti jadi presiden Oktober 2024, jangan ketika masih calon ya menginginkan penegakan hukum yang mengayomi, melindungi rakyat, tidak tidak tebang pilih, ya. Walaupun siapapun harus disikat, ya mudah-mudahan diingat janji politiknya karena sudah terlalu banyak janji politik yang asal janji ya, tidak diingat, ya mudah-mudahan itu ya. Tapi sekarang untuk Pak Jokowi yang sedang incumbent, ya bagaimana ini Pak tindakan realnya, tindakan tegasnya, tindakan mendesaknya sesegera mungkin terkait dengan rekayasa video CCTV yang disajikan di persidangan sebagai bahan dakwaan, tuntutan, bahkan keputusan hakim berdasarkan video CCTV yang direkayasa oleh komplotan Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Noor Al-Azhar, Christopher, dan para jaksa pengkhianat rakyat itu, Pak. Bagaimana? Harus sesegera mungkin ini ini jangan jadi bola liar ini, Pak. Bayangkan kalau masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum oleh polisi. Mau jadi negara apa kita? Negara barbar, brutal, vigilante, main hukum sendiri. Bahaya ini, Pak. Jangan karena seorang Tito Karnavian, pejabat tinggi, pejabat teras, incumbent, Mendagri, ini dibiarkan. Bahaya, Pak. Distrust terhadap hukum nanti. Mahal sekali harganya, Pak. Sikat, usut, sesuai dengan janji Bapak waktu Capres 2019-2024. Waktunya 1 menit dari kata pertama.
Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional. Menurut saya jabatan itu yang paling penting seperti tadi sudah saya sampaikan. Ada sebuah merit system, ada sebuah proses rekrutmen yang betul, proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas. Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris, misalnya Pak Baharudin Lopa itu dari P3, nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai, ini yang non partai? Saya kira sama saja buat saya. Yang paling penting proses. Tapi realitasnya, Pak, Jaksa Agung sekarang saya laporkan anak buahnya menyajikan, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti, mengubah-ubah isi flashdisk selama persidangan, berubah-ubah tanpa diberitahu oleh ke hakim, ke persidangan, ke depan persidangan, ke pengacara, ke publik. Lolos-lolos saja, Pak, tidak ditanggapi. Mereka bekerja sama, berkomplot, menggunakan barang bukti rekayasa itu di persidangan. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Jaksa Agung. Tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi jajaran Bapak ini nol, tong kosong nyaring bunyinya. Hanya janji-janji saja. Jajaran Bapak juga Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, yang menghadirkan, mendirikan atau apalah itu, Humas Presisi tahun 2021. Omong kosong juga, Pak, hasilnya. Saya sudah lapor 1 Maret 2024, 31 Maret 2024, belum diproses. Tidak ada tanggapan sama sekali. Sedang dipelajari, kek, sedang diperiksa, kek. Jadi omong kosong semua jajaran Bapak, Pak. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih, yang mengayomi rakyat, melindungi rakyat, itu omong kosong, Pak. Setidaknya itu opini saya lah. Karena saya sudah melaporkan. Dan tidak ada hasil. Masa kalau benar tidak tebang pilih, ya usutlah. Periksa Tito Karnavian Krisnamurti. Mulai dari oknum kepolisian. Tito Karnavian Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar itu baru tidak tebang pilih sesuai janji Anda 2019, Pak. Jangan seperti inilah kita rakyat dibuat tanpa harapan, tidak tahu harus mengadu kemana, tidak tahu harus berbuat apa, sudah dibuat konten YouTube pun semua bungkam, sudah dilaporkan di email lewat kanal-kanal resmi mereka, Humas lah, Presisi lah, tapi hasilnya nol semua. Mana janjinya, Pak? Ini mau berakhir ini Oktober 2024. Masa dibiarkan ada seorang rakyat di penjara dengan bukti rekayasa? Oknum aparat juga yang melakukannya rekayasa itu. Bagaimana kok ini dibiarkan? Pertanyaannya ini karena yang saya tangkap basah. Pertanyaan udah berapa kasus mereka rekayasa ini, Pak? Selama karirnya Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noah Lazar ini. Ini kan karena saya tangkap bahasa aja. Kasus-kasus lain kita tidak tahu. Karena saya tidak terlibat di persidangan itu. Ini tolonglah dibenahi Pak Presiden dan Wapres incumbent sebelum Oktober ini. Sebaiknya ini dibenahi, diusut siapapun itu. Sesuai janji kalian berdua. Ya, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden incumbent. Ya, sesuai janji pada saat Capres-Cawapres di debat itu, tidak tebang pilih siapapun itu, hukum buta terhadap siapapun, sikat usut libas, segera dan mendesak. Oke pemirsa ya, kita desak terus Presiden Republik Indonesia ini ya, lewat kanal-kanal yang kita miliki, ya karena kita sudah melakukan ya kewajiban kita sebagai warga negara melaporkannya. Ya, bola ada di tangan mereka karena mereka yang punya wewenang, bukan kita. Ya, mereka yang punya wewenang untuk menginvestigasi, punya hak diberi rakyat. Tugas mereka itu bukan tugas kita sebagai rakyat. Tugas kita sebagai rakyat melaporkan. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di Tepian Danau Toba yang indah. Oras.